dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, di podcast Ruang Publik kali ini saya Sima Perwira sangat terhormat sekali karena kedatangan politisi senior ini ya dari fraksi Golkar. Saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Hasan Irsyad, SH.MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Risma. Baik, beliau ini juga merupakan anggota dari Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kemudian untuk Dapil 3 yaitu Kabupaten Kota Probolinggo dan Kabupaten Kota Pasuruan. Bapak, Ya, hari ini datang sendirian. Alhamdulillah sendirian. Alhamdulillah sendirian. Dan perlu diketahui juga pemirsa bahwa Bapak Hasan Irsyad, Ya. begitu akrab sapaannya ya, Ya. disapa Bapak Hasan Hasan Irsyad Irsyad, ini ya. sudah jalan 11 periode Jalan 11 periode ini. sebagai anggota legislatif. Ya, Wah, baik kabupaten maupun provinsi. baik kabupaten maupun provinsi. Ya. Saya amazed 11 tahun jalan Ya. menjadi anggota legislatif. Apa tidak jenuh? Karena sejak awal sudah kita aktif di berprofesi politik ya jenuh ya, tapi ya tidak ya juga tidak. Gitu loh. Jadi kita jalani saja. Setiap tahun, setiap periode kita jalani. Alhamdulillah akhirnya ya sampai ke periode yang ke-11 kali ini. Iya. Dan selalu setia pada fraksi Golkar. Alhamdulillah saya mulai dilantik, tidak pernah pindah-pindah praksi, tidak pernah partai. Satu partai ini kita tekuni ya, sampai sekarang ini. Baik, sejak tahun 77. 1977 saya Iya. belum lahir pemirsa. Iya. Tapi Bapak Hasan Irsyad sudah mengawali Iya. karir sebagai politisi begitu ya. Alhamdulillah, iya. Berarti di Kabupaten Kota Probolinggo berapa periode, di Jawa Timur berapa periode Iya. Bapak? Alhamdulillah di Kabupaten Probolinggo saya 6 periode. Sempat menjadi pimpinan dewan juga, bukan ketua tapi wakil ketua. Kemudian di provinsi saya sampai sekarang ini insya Allah sudah 5 periode. Di provinsi Di sudah 5 provinsi 5 periode. periode, ya. Sudah keliling-keliling komisi berarti ya? Semuanya sudah dinikmati komisi semua ya. Sudah dinikmati. Nikmati semua komisinya ya. Baik. Ya. Bapak, saya melihat Bapak begitu fit sekali. Ini Ya. hobi dan juga olahraga favoritnya apa nih Pak? Saya tidak, kalau sekarang setelah usia 70 ke belakang ini ya, saya usia 76, saya sudah menekuni jalan biasa saja, jalan pagi. Jalan pagi. Jadi antara 3 sampai 5 kilo. Pasti, tapi tidak lari. Itu pun pelan lari kita. Jalannya kita pelan untuk kita nikmati saja, karena kalau saya mau badminton dulu bukan ahli ya, suka badminton suka voli juga suka, tapi sekarang udah tidak kuat. Tinggal kita gali dengan olahraga rutin tiap pagi. Rutin kita setelah subuh jam 5 itu kita jalan antara 3 sampai 5 kilo. Baik. Rutin kita laksanakan. Baik, sampai sekarang masih rutin. Itulah mengapa pemirsa fisiknya beliau ini masih fit, masih prima. Alhamdulillah Mbak. Jalan Alhamdulillah. 11 periode. Alhamdulillah, Masya ya. Allah. Iya. Baik, karir politik Pak Hasan Irsyad ini pemirsa sejak tahun 1977 dan selalu setia pada Partai Golkar Golkar, juga, iya. tidak pindah kemana-mana. Iya. Artinya juga pernah bertemu dengan Bapak Soeharto ya Pernah. pada saat itu. Saya pernah. tertarik nih, kenapa waktu itu tidak tertarik untuk menjadi politisi di Jakarta nih? Saya pertama ya, itu saya kan produk pondok pesantren. Dan saya di kampung lah, di desa ya. Itu saya sudah nikmat bagi saya besar, sudah barokah dari guru-guru saya, sudah di kabupaten sebagai anggota DPR. Belum berpikir saya untuk ke provinsi, tidak berpikir lagi apalagi sampai ke RI. Cukup kita berpikir saja di kabupaten, satu periode itu berpikir. Belum pernah berpikir untuk ke sana, kecuali setelah saya ada 4 periode jadi pimpinan ini baru berpikir. Tapi ada kendala bagi kami, karena setelah saya jadi anggota DPRD Kabupaten, saya juga mempunyai tugas rutin ya. Setiap malam Senin itu saya ada pengajian yang di desa saya itu ya,
hampir barangkali jamaah saya ya sekitar hampir 7.000 barangkali, khusus muslimat, tapi sepuh-sepuh. Yang itu. Nah itu saya tekuni waktu saya di Kabupaten Probolinggo DPR itu saya ngambil waktu malam Selasaan. Tapi setelah kepilih saya di provinsi itu saya robah menjadi malam Seninan. Nah dikandung maksud kalau hari Minggu pasti libur dan Senin saya bisa ngerawat jamaah. Dari itu saya sekalipun mau ke provinsi, mau ke pusat, terutama ke pusat, saya tidak begitu tertarik. Ada 3 kali saya didatangi, baik oleh Pak Abu Rizal Bakri maupun oleh Pak Akbar Tanjung, saya disuruh untuk ke pusat. Saya nandatangani tidak bersedia. Saya nandatangan tidak bersedia. Kenapa? Kalau saya ke sana tiap bulan toh saya pulang dari Jakarta. Dan tiap malam Senin kan pasti saya tidak ketemu dengan jemaah saya. Kecuali kalau di Probolinggo masih di provinsi, masih insya Allah masih bisa lah. Nah, itu saya yang tidak tertarik untuk ke sana itu. Eman dengan jemaah saya yang ada di belakang, takut tidak ada yang meneruskan. Ya itu aja. Ini merupakan salah satu value-nya jenengan. Ya, salah satu nilainya jenengan atau keunggulan yang jenengan gitu ya. Ya. Kalau kita melihat sekarang bahwa politisi-politisi itu terlihat apa ya Pak? Seakan-akan terburu-buru begitu untuk menuju ke pusat. Saya ingin tahu nih sebagai seorang politisi senior, ini apa sih yang membedakan antara politisi zaman sekarang sama zaman dulu nih? Iya, sebetulnya kalau politisinya tidak ada masalah, cuman karena hidup di beberapa orde ya, tentunya berbeda dengan orde dulu, orde baru, dengan orde setelah ini, ya berbeda dengan saya, tentunya berbeda. Tapi perbedaan itu tergantung kepada manusianya juga. Sekarang kan lebih kental dengan kegiatan program yang numpuk. Dulu kan banyak semacam banyak dikomando lah dulu lah, tidak begitu berat seperti sekarang. Sekarang ini harus betul-betul SDM itu menjadi totoannya betul untuk sekarang ini lain dengan yang dulu yang baik. Ya. Sudah 11 periode juga Bapak dan untuk menjadi anggota legislatif pasti dari tahun ke tahun, periode ke periode itu banyak sekali tantangannya, dinamika dan juga perubahannya. Saya penasaran terkait dengan prinsip Bapak apa nih yang sampai sekarang masih Bapak pegang dan membuat masyarakat itu masih percaya untuk terus memilih Bapak? Ya, terima kasih Mbak Bura. Jadi anggota DPR ini dipilih masyarakat, dipilih rakyat. Berbeda dengan pegawai negeri, camat satu misal, para sekolah SMP, SMA, SD itu yang penting punya ijazah memenuhi syarat, lulus ujiannya, ndak dipilih ya jadi. Tapi kalau DPR punya uang, punya ijazah, macam-macam dan lain sebagainya, tapi tidak dipilih, tidak bakalan jadi anggota DPR. Nah untuk itu resep kami, begitu kami dipilih sebagai anggota DPR, baik kabupaten maupun provinsi, begitu dipilih, resep kami, begitu kami dilantik, kami harus segera turun ke masyarakat. Saya segera ketemu dengan masyarakat, apa yang menjadi kepentingan masyarakat, itu saya perhatikan. Sejak saya di Kabupaten Probolinggo sampai di provinsi, itu kami kegiatan yang rutin kami laksanakan. Ketemu dengan konstituen saya yang ada di bawah. Nah, insya Allah kalau kita menjelang lagi, barangkali sudah tidak usah repot-repot juga, jadi datar-datar sajalah, karena kita sudah berkomunikasi jauh-jauh sebelumnya. Artinya Anda sudah kredibel, terpercaya. Bukan kredibel terpercaya, rutin kami turun ke bawah. Tidak hanya menjelang coblosan saja, saya minta tolong kepada masyarakat, tapi setelah kami dipilih, kami harus turun ke masyarakat. Baik. Jadi, Baik. Itu. Ini sebelum kita masuk ke pembahasan inti nih ya, pemirsa. Iyalah. Saya mau tanya lagi nih terkait dengan ada nggak sih sebenarnya politisi-politisi muda yang kemudian minta nasihat kepada jenengan? Oh banyak sekali. Karena insya Allah barangkali rekan-rekan ya di provinsi juga, di kabupaten juga tahu bahwa saya ini insya Allah barangkali terlama kalau di provinsi ini terlama juga. Jadi banyak lah apa resepnya apa. Ya saya beritahu resepnya bukan apa-apa lagi, bukan resepnya kalau sudah kepilih sering datang ke konstituennya. Apa yang menjadi kepentingan masyarakat diperhatikan, selama mampu diperhatikan. Saya pun juga demikian. Butuh madrasah ya kita perjuangkan, butuh musola kita perjuangkan, butuh masjid kita perjuangkan, butuh paping kita perjuangkan, butuh irigasi kita perjuangkan. Nah itulah timbal balik daripada masyarakat nanti. Baik, berarti itu ya pemirsa resepnya, peduli terhadap konstituennya. Itu kuncinya. Bukan hanya politik uang.
tidak berlaku untuk Pak Hasan Irsyad sepertinya pemirsa. Mohon maaf ini ya. Baik. Benar. Dan ketika saya mengulik profilnya jenengan, saya juga amazed, heran dan juga takjub begitu Pak. Ya. Ternyata Anda menularkan spirit politik itu kepada keluarga juga. Ya, alhamdulillah. Istrinya, sudah tahu ya. istrinya Bapak ini ternyata juga seorang politisi. Ya. Kemudian anak nomor kedua dan menantunya Menantu juga dua. politisi. Ya, anak jadi ketua DPR sekarang di Kabupaten Probolinggo ini. Jadi alhamdulillah ini semoga. Mereka terpaksa atau enggak Pak? Enggak, Atau enggak. melihat bahwa ada figur yang sepertinya cocok untuk dijadikan sebagai seorang politisi ini sejati? Malah pertamanya mohon maaf, nggak ada terpaksa. Hanya untuk kebutuhan seorang wanita, perempuan yang harus memenuhi target sekian persen, 30%. Kalau di Golkar itu harus perempuan. Ya kita memenuhi untuk nyukup istri saya, anak saya, mantu saya, dua-duanya itu. Itu kita saja, kita mencukupin saja, kuota saja. Akhirnya kok kepilih juga. Itu tangan Tuhan ya, Ilahan berkehendak Tuhan, ya. Allah di sana di atas lah ya. Betul, Itu kepilih juga jadi. Intinya jenengan beserta dengan keluarga hanya ikhtiar saja. Ikhtiar Hasil ya. akhir Tergantung tergantung yang Tuhan, Maha tergantung Kuasa. Allah. Iya. Baiklah iya, kalau gitu. Iya. Di Komisi C DPRD Jawa Timur sekarang. Ya, alhamdulillah saya di Komisi C DPRD Jawa Timur. Baik, sudah berapa periode berarti di Komisi C ini? Enggak, periode ini. Baru di periode ini. Sebelum itu di komisi lain. Oke. Yang ini komisi C. Baik. Ya. Mungkin boleh disampaikan juga kepada pemirsa nih, Pak Ya. Hasan. Komisi C ini sebenarnya tupoksinya seperti apa? Kemudian tugas-tugasnya ini bagaimana Ya. gitu. Sebelum ke tugas-tugas Komisi C, Mbak Riola, ya di DPRD Provinsi Jawa Timur itu ada 5 komisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau yang biasa disebut sekarang komisi 1, 2, 3. Komisi 1 ini namanya komisi A. Itu membidangi hal-hal yang terkait dengan peraturan, perundang-undangan dan hukum. Nah, itu. Kemudian ada komisi B, komisi 2 itu terkait dengan masalah perekonomian. Ya yang mitranya itu ada pertanian, ada perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Ada komisi, saya lewati dulu. Ada komisi D. Komisi D ini adalah komisi yang membidangi tentang masalah pembangunan. Kemudian ada komisi E, itu yang membidangi tentang masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, komisi C, kami sekarang yang ditugasi oleh pimpinan di komisi C, ini adalah komisi yang membidangi tentang masalah keuangan. Sesuai dengan peraturan nomor 44 tahun 2000 nomor 3 huruf C di sana pasal 1 tentang peraturan DPRD Provinsi tahun 2004 bahwa tugas wewenang tanggung jawab daripada Komisi C itu salah satunya adalah tentang masalah yang membidangi keuangan dan perbankan. Kemudian membidangi tentang perpajakan dan distribusi. Kemudian membidangi tentang masalah perusahaan daerah dan membidangi tentang masalah keuangan daerah. Membidangi tentang perusahaan patungan, membidangi tentang masalah badan usaha dan penanaman modal dan menangani tentang masalah yang terkait dengan pengawasan keuangan dan pembangunan. Itu salah satunya tugas daripada Komisi C. Banyak sekali berarti ya tugasnya. Iya, ada beberapa tugasnya Komisi C ini. Baik, ini kalau kata teman-teman Komisi C adalah bagian yang mengumpulkan dana. Betul ya. Iya, Komisi C ini adalah komisi katanya teman-teman komisi yang mendatangkan mengumpulkan dana. Sedangkan komisi yang lain itu yang menghabiskan dana. Itu iya, kita ini harus secara rutin untuk mempacu terus gimana pendapatan daerah Jawa Timur selalu meningkat. Nah, itu di Komisi C tugasnya. Baik. Tema kita pada hari ini adalah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur. Artinya pajak daerah dan juga retribusi ini merupakan salah satu indikator pendapatan asli daerah di Jawa Timur ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan juga kepada pemirsa sebenarnya seberapa besar sih kontribusinya? Terima kasih Pak. Jadi saya mulai dari tahun 2024. Jadi tahun 2024 itu pendapatan APBD Jawa Timur tahun 2024 itu insya Allah kalau tidak keliru saya hitung sekitar 35 triliun 497 miliar sekian.
Dari 35 triliun sekian itu itu didominasi oleh pajak daerah. Dari sektor pajak daerah. Dari 35 triliun itu pajak daerah tahun 2024 sekitar 19 triliun 102 miliar lebih. Itu begitu pentingnya pajak daerah terhadap keuntungan dan kepentingan keperuntukan fiskal di Jawa Timur ini. Tuh. Kemudian restribusi pada tahun 2024 dari 35 triliun itu distribusinya kalau tidak keliru sekitar 3 triliun 88 miliar distribusinya di Jawa Timur ini. Nah, itu yang sekitar 8% sekian, tapi kalau pajak itu kontribusinya kepada APBD Jawa Timur tahun 2024 itu sekitar 53,8%. Itu cukup dominan sekali. Baik, Ya. ini artinya punya kontribusi 50% 50% Bang, iya. terhadap pendapatan Pendapatan asli daerah se-Jawa Timur. se-Jawa Jawa Timur. Timur, betul. Namun saya punya data juga ini Pak Hasan terkait dengan Undang-Undang HKPD Ya, betul. nomor 1 tahun 2022 ya. yang ternyata juga menjadi bahasan di Betul, Komisi C ya iya, Pak ya. Iya. Bisa dibilang ini seperti tantangan Iya. yang mau tidak mau harus dihadapi Iya, oleh betul. Komisi C. Iya. Bagaimana Pak Iya. pengaruhnya terhadap Betul. kontribusi atau pendapatan Iya, asli betul, daerah ya. nih Pak? Nah, saya tadi bercerita tahun 2024 yang belum ada option PKB. Nah, sekarang ada option Undang-Undang 1 tahun 2022 itu hak keuangan pusat dan daerah. Nah, sekarang tahun 2025 besar juga pengaruhnya yang terkait dengan option ini, option PKB dan option BPNKB ini. Mestinya kalau di sini tahun 2004 pendapatannya itu sekitar 35 triliun. Sekarang tahun 2000 dengan option itu menjadi 28 triliun sekian. Jadi hilang sekitar 4 triliun 250 sekian miliar hilang. Nah, ini memang undang-undang. Dulu sebelum option dilaksanakan ada peraturan 1 2022 itu kabupaten itu menerima bagi hasil. Kabupaten kota se-Jawa Timur itu terima 30%. Dari hasil pungutan pajak PKB dan BPNKB. Untuk provinsi dulu terima 70%. Tapi setelah ada undang-undang ini 122 dan option PKB ini sekarang tidak. Jadi kabupaten kota itu menerima 70% dan kami sekarang provinsi terima 30%. Sehingga ada kekurangan 4 triliun sekian. 4 triliun sekian. Tapi tidak semuanya. Dengan option ini 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini menikmati semua, artinya menguntungkan semua, tidak. Ada dari 12 kabupaten kota di Jawa Timur ini yang memang dengan option ini pendapatannya malah menurun. Tidak merata. Tidak merata, ya. Kenapa? Ya kendaraannya kecil. Seperti Blitar, seperti Sampang, seperti Pacitan, seperti Trenggalek. Itu kendaraannya kan tidak sebanyak Surabaya. Tidak sebanyak Malang, tidak banyak Sidoarjo, nah itu menurun pendapatannya. Tapi ada yang naik. Gitu. Jadi untuk option ini Jawa Timur memang terpengaruh, memang. Jadi harus mempacu peningkatan sektor-sektor yang lain yang harus dipacu ini. Ya. Baik. Namun yang diatur dalam Undang-Undang HKPD itu hanya beberapa opsi pajak saja atau secara keseluruhan? Tidak hanya option pajak saja, PKB dan BPNKB saja. PKB dan BPNKB saja, biaya balik nama, nomor kendaraan saja. Itu yang diatur. Malah ada option baru pajak yang dulu tidak punya provinsi. Itu namanya pajak MBLB, mineral bukan logam dan bukan batuan. Itu pajak option baru, tapi itu 100%, yang 75% itu miliknya kabupaten kota, yang 25% bagiannya provinsi. Itu pun kecil juga option pajak ini. Jadi masuk tahun 2025 ini sekarang provinsi hanya kebagian sekitar 65 miliar dari seluruh di Jawa Timur ini. Ya. Oke, mungkin juga bisa diceritakan kepada pemirsa ini pajak sendiri ini dari mana saja sumbernya? Oh iya. Pajak di Jawa Timur ini sumbernya jelas dari PKB, pajak kendaraan bermotor, itu yang dominan. Kemudian BPNKB, biaya balik nama nomor kendaraan. Kemudian ada pajak PAB, pajak PAB, ada pajak PAP, pajak air permukaan. Kemudian
ada pajak rokok, ada pajak option pajak, kemudian ada pajak satu lagi apa ya? Ya PAB. PAB. Ya. Ada beberapa option. Ya. Tapi harusnya tidak terlalu terpengaruh ya Pak ya. Iya. Karena kalau melihat ada beberapa opsi pajak ini, meskipun undang-undang HKPD diberlakukan, bisa dicari atau digali dari sumber-sumber pajak yang lainnya, begitu Pak. Bagaimana pandangan Anda? Iya, asal selama tidak bertentangan dengan aturan yang ada bisa dalam rangka meningkatkan satu misal ya. Di Jawa Timur ini sekarang ada inovasi-inovasi dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Sekalipun tidak menambah pajak baru, tapi memprioritaskan juga kepada yang sudah biasa bayar, dan sekarang juga diprioritaskan kepada yang penunggak-penunggak. Kemudian plat merah. Yang ini yang dulu-dulunya kadang-kadang sekarang diintensifkan. Alhamdulillah diintensifkan. Ini sekarang agak menunjang juga untuk mengurangi 4 triliun sekian itu, ya dikurangi juga sekalipun tidak nutupi secara keseluruhan. Kemudian ada pajak juga meningkatkan distribusi. Distribusi juga ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, ada retribusi perizinan. Itu nanti kita intensifkan seperti distribusi tentang masalah pertambangan, perizinan pertambangan, distribusi tentang masalah parkir, distribusi tentang masalah jasa usaha kesehatan. Sekarang mungkin ya masuk sekitar 1,7 triliun barangkali. Kalau kesehatan distribusi itu dipacu dalam rangka untuk mengurangi option pajak kita ini yang kita hilang 4,2 sekian. Iya. 4, sekian tadi. Ya. Cukup besar ya. Cukup besar. Dan berpengaruh. Tapi apakah ada penyesuaian mungkin Pak Hasan terkait dengan potensi kehilangan 4, sekian T dari pajak PKB dan juga BBNKB ini atas berlakunya undang-undang HKPD? Iya, ada penyesuaian, Mbak. Jadi kalau tahun 35, kalau tahun 2004 itu PAD kita 35 triliun, sekarang 28, ya harus kita belanja kita harus diklasifikasi. Belanja kita, kalau belanja dulu kita menjadi 1 sekian triliun, nah sekarang dikurangi, diprioritaskan belanja-belanja disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Nah, itu salah satunya. Selain meningkatkan pendapatan di sektor-sektor pajak dan distribusi dan lain sebagainya, jadi belanja kita dikurangi. Belanja gedung, belanja irigasi, belanja pengairan itu dikurangi sehingga balan nanti. Itu yang diupayakan oleh Komisi C ya. Biar bisa balance ya jadi, antara pengeluaran dan juga pendapatan gitu ya. Sekarang mohon maaf. Jadi sudah mulai perjalanan dinas itu dikurangi sekarang kan ya. Dia dalam rangka itu juga karena memang dalam rangka ini efisiensi dan juga melihat bahwa kondisi akibat adanya undang-undang HKPD tadi begitu Pak ya. Tadi sudah disebutkan bahwa jenis-jenis pajak yang diterima oleh Provinsi Jawa Timur itu dari berbagai opsi ya, ada PKB, kemudian BBNKB, PAB pajak alat berat, kemudian PBBKB, PAP pajak rokok dan juga option pajak MBLB begitu ya. Dari retribusi ini bagaimana kemudian Pak? Retribusi ini yang dominan sekarang retribusi jasa umum, yaitu yang dari sektor kesehatan, yaitu dari beberapa puskesmas, dari rumah sakit kita itu kalau tidak keliru baca saya sekitar tahun ini sekitar 1,7 triliun, 1,7 triliun barangkali. Itu dominan juga dari retribusi, belum yang lain-lain semuanya. Jadi imbanglah, jadi retribusi tidak seperti pajak. Tapi ya lumayan juga kalau di Jawa Timur sudah masuk hampir 2 triliun sudah cukup. Hampir 2 triliun. Hampir dari 2 triliun. Retribusi saja. Dari retribusi saja hampir. Wow. Kalau dulu yang 2,2 triliun, sekarang distribusinya Jawa Timur semuanya sudah lebih dari 2, Pak. 2 triliun 88 miliar. Sekarang distribusinya 2 triliun 8, lumayan juga. Baik. Dulu 3 triliun. Baik. Sebelum kita bicara soal upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur untuk mengembalikan kehilangan potensi 4, sekian T tadi, saya juga penasaran nih. Ini sebenarnya uang segitu banyaknya sampai ber-TT, ini peruntukan kepada masyarakat seperti apa nih? Kalau dibaca global TT ya Pak, itu terbentuk dalam struktur belanja Pak. Uang itu terbentuk dalam struktur belanja. Ini belanja kalau sekarang 1,6 triliun miliar. Itu belanjanya ada belanja untuk
irigasi, belanja untuk pembangunan gedung, belanja tidak terduga, belanja transfer, ada macam-macam lah Pak. Itu belanja-belanja yang ada. Jadi memang ada posnya sendiri-sendiri. Kalau dibaca secara triliunan ya, tapi kalau diambil sekian, diambil ini, diambil akhirnya juga menjadi balan juga Pak gitu. Akhirnya. Berarti peruntukannya jelas. Jelas dan Sudah bisa diakses juga oleh masyarakat kah Pak? iya, bisa diakses juga. Semua APBD bisa diakses oleh masyarakat. Pendapatannya jelas, peruntukannya jelas, belanjanya jelas. Baik. Nah, Saya tertarik juga terkait dengan pendapatnya Pak Hasan ini. Dalam meningkatkan pajak berarti kita harus juga meningkatkan kesadaran masyarakat Ya, untuk membayar pajak. ya, Menggali lagi atau memanggil lagi Iya. kawan-kawan yang Iya. mungkin lupa iya betul. membayar pajak begitu Pak? Ya, kendala itu Mbak. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan, salah satunya meningkatkan pendapatan Jawa Timur sektor pajak, itu kendala yang ada pada kita sekarang, kesadaran masyarakat yang belum optimal. Ya, ada. Itu kadangkala ya itu masyarakat kadangkala ya memang lupa, memang pura-pura lupa, atau memang tidak punya dana, atau sengaja tidak bayar. Nah, untuk itu sekarang ini ada inovasi-inovasi baru dari Dispenda dalam rangka untuk mendongkrak itu semua. Apa inovasinya? Jadi kita menjemput bola. Dispenda sekarang saya acungin jempol. Saya acungin jempol betul ini Dispenda Jawa Timur ini jemput bola. Jadi sekarang ini ada kegiatan-kegiatan yang pakai sepeda motor datang ke desa-desa bersama dengan kepala desa, bersama dengan BUMDes. Di desa itu cari data-data mbak seorang yang memang punya tanggungan wajib pajak tapi belum bayar, masih di desa itu dicek, dicek akhirnya. Nah ini hasilnya banyak Pak. Banyak sekali. Jadi mengurangi penunggak, jadi proaktif. Masyarakat Pak, petugas ini proaktif, sepeda motoran siang malam. Jadi masyarakat tidak usah datang ke Samsat, tapi petugas lah di Dispenda yang datang ke sana jemput bola. Itu juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah Ya, di itu dilakukan. dapilnya jenengan. Iya, ya di dapil saya dilakukan. Dapil saya semua dapil begitu. Seperti kemarin saya judes istilahnya. Nah, jujuk desa. Oh, saya Ya. kira judes beneran. Iya makanya saya kok kaget judes itu di Blitar. Itu ada istilah judes ya. Jadi jujuk desa. Jadi petugas jujuk ke desa bersama-sama kepala desa, perangkat desa itu nagih pajak-pajak yang memang penunggak-penunggak wajib pajak itu. Nah, banyak juga hasilnya dengan judes itu. Itu dilaksanakan di Blitar, ada di Jombang, ada di Mojokerto itu dilaksanakan seperti itu. Artinya upaya-upaya dengan melakukan pendekatan kearifan lokal itu juga sudah dilakukan begitu ya. Itu penting. Jadi menekan kearifan lokal itu sangat penting sekali, karena kalau menggunakan kearifan lokal, masyarakat ini respon, jadi positif, ngerti masyarakat, tidak sembarangan gitu. Jadi orang masyarakat BUMDes sendiri mengadakan bagaimana untuk maju untuk bayar pajak. Ya, alhamdulillah itu sangat kita acungi jempol dan inovasi itu bagus dan itu menambah. Betul. Ya. Sebenarnya karakteristik dari masyarakat sendiri itu juga tidak mau ribet begitu Pak Saya ya. kira iya betul. Dalam membayar pajak. Makanya dibuat peraturan, dibuat inovasi yang tidak ribet. Karena kita ini melayani masyarakat harus murah dan mudah Pak. Murah dan mudah. Murah dan juga Iya, mudah. mudah ya. Jadi masyarakat tidak dipersulit itu loh, untuk. Adakah keluhan-keluhan atau apa ya istilahnya ya, keinginan-keinginan dari konstituen yang jenengan terkait dengan pembayaran pajak, terutama terkait pajak kendaraan bermotor nih Pak? Begini, jadi masyarakat ini sebetulnya ya tidak selain kendala masyarakat ini ada agak malas untuk bayar pajak, tidak semuanya. Ada juga yang karena kendalanya di masyarakat itu kan sekarang kan sistem digital Mbak ya, sistem digital elektronik, yakni bisnis apapun saja sekarang ini pada umumnya melalui digital dan itu. Nah ini yang sangat penting sekali. Nah, pajak pun sekarang sistem digital yang dinamai dengan e-Samsat. E-Samsat sekarang ini. E-Samsat ini kan satuan administrasi menunggal satu atap. Yang di dalamnya itu ada Polri, di dalamnya itu ada Dispenda, di dalamnya itu ada petugas dari Jasa Raharja. Ya. Nah, ini masyarakat ini tidak usah datang secara fisik ke Samsat. Nah, cukup di rumah bisa bayar. Nah, cuman sekarang ini kendalanya yang dikeluhkan oleh masyarakat masih ada daerah-daerah yang memang sulit kemasukan internet. Kemasukan hal-hal yang memang gampang lah untuk kadang-kala ya
WA saja agak sulit. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi harapannya, istilahnya kepada tantangannya kepada provinsi untuk meningkatkan pendidikan yudikatif ini kepada masyarakat agar supaya mampu berteknologi, literasi digital ya Pak. Literasi digital, dan mampu di sana bagaimana Sumenep itu di puluhan raas itu ya itu tidak ada internet. Akses gimana internet, iya itu kendala, tantangan. Itu yang jadi kendala bagi masyarakat di Jawa Timur, meskipun pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin sudah memberikan berbagai macam upaya inovasi begitu ya Pak ya. Iya betul. Itu kendalanya di Jawa Timur. Daerah saya sendiri seperti di Pandaan, Pasuruan, kemudian di Probolinggo, Kurucil, Teris, Sumber, Sukapura, itu sulit sekali ya. Sekali ini. Artinya memang masyarakat juga perlu adanya pendampingan atau sosialisasi begitu Pak? Ya betul. Sudah ada pendampingan sekarang. Dari Dispenda sudah sampai ke tingkat sana. Sosialisasi rutin malah. Saya akui sendiri rutin sosialisasi ini. Jadi Dinas Pendapatan Daerah bersama Kecamatan, bersama Kabupaten, Desa itu mengadakan sosialisasi tentang masalah wajibnya bayar pajak ini. Dan kemudian tentang masalah internet yang memang belum masuk ke daerah-daerah ini. Ada sosialisasi sudah dilaksanakan. Ada nggak sih Pak alternatif lain begitu Pak untuk membujuk para wajib pajak ini agar mampu taat pajak? Karena kabarnya ini sebenarnya masyarakat Jawa Timur itu 85% sudah patuh terhadap pembayaran pajak. Sisa 15% lagi nih Pak. Ini bagaimana yang 15% ini? Ya itu salah satunya untuk mengejar, betul. Itu sudah hampir 90% masyarakat Jawa Timur sudah sadar bayar pajak. Tinggal sekian persen saja lah. Yang sekian persen ini Dispenda sekarang bersama DPR ini memprogram inovasi menjemput bola. Jadi ditanya kepada kepala desa, ditanya kepada BUMDes, jadi diajak tidak bayar kepada pajak, tidak bayar kepada petugas Dispenda, tapi bayar ke BUMDes. Nah, karena dia sudah punya komitmen, ada semacam ikatan dengan BUMDes setempat. Bayar ke BUMDes, ya sudah BUMDes itu jadi yang bayar. Sekarang lewat itu mudah-mudahan menjadi 100% lah. Amin, amin. Tapi artinya kan juga 85% masyarakat Jawa Timur yang taat pajak ini perlu diberikan apresiasi dong. Iya Pak, perlu. Saya sudah mengusulkan itu. Jadi supaya ada mana yang taat pajak, yang ini supaya ada semacam semacam ada reward. Tidak reward lah, ada semacam, ada tuh sudah mulai ada di daerah-daerah sudah ada, tapi ada semacam peningkatan yang perhatian lebih besar lah. Ada perhatian lebih besar. Baik. Artinya memang upaya sudah dilakukan maksimal begitu ya oleh pemerintah. Sudah. Inovasi sudah ada. Kemudahan juga sudah ada. Tapi kemudian terkait dengan apa yang terjadi di lapangan itu juga sudah dilakukan jemput bola. Kalau ada kendala internet tadi, pemerintah juga sudah melakukan itu gitu ya Pak ya. SDM juga sudah siap. Dari sudah siap sekali SDM. Sudah tiap bulan barangkali ditatar oleh untuk dalam rangka untuk meningkatkan pajak, utamanya bagi orang-orang yang masih bandel-bandel tidak bayar itu. SDM sudah siap lah. Sumber daya manusianya sudah. Baik, kita kembali lagi ke Undang-Undang HKPD ini Pak. Artinya tadi akan ada potensi 4, sekian T yang loss, yang hilang. Apakah Komisi C kemudian sudah mengkaji potensi pajak atas barang kemudian jasa digital atau sektor pariwisata yang berkembang nih Pak? Ya, juga itu sudah menjadi perhatian Komisi C. Sudah. Jadi ada selain option pajak baru kita tingkatkan, kemudian distribusi kita tingkatkan. Sebetulnya kita kehilangan 4, sekian triliun, tapi sekarang PAD kita di Jawa Timur ini, PAD kita pendapatan asli daerah kita sekarang tidak terlalu anjlok, betul, dari 19 menjadi 16 triliun sekarang ini. Ditopang dengan sektor, yaitu dari sektor pariwisata kita tingkatkan. Seperti kita tempoh hari ke Candrawil Watikta. Itu kemudian di Malang kita tingkatkan sektor pariwisata ini untuk meningkatkan, membantu PAD di Jawa Timur. Baik, salah satu tantangan dari Undang-Undang HKPD adalah ketidaksiapan SDM nih Pak. Ini kemudian ada juga sistem daerah ini. Nah, bagaimana kemudian Komisi C menanggapi hal ini nih Pak? Ada beberapa memang yang seperti itu. Kita bolak-balik itu menyarankan agar supaya yang terkait dengan masalah SDM ini rutin supaya ada kegiatan. Apakah di jajaran Dispenda, apakah di jajaran perangkat desa, apa di jajaran kecamatan, kabupaten kota, petugas pajak, itu memang harus kita pacu terus yang terkait dengan SDM ini. Harus kita pacu. Karena ini kendala. Jadi kalau SDM-nya jalan di tempat,
ya bagaimana mau meningkatkan ini. Nah, sekarang kayaknya sudah dipacu semua ini, dipacu semua. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pak Bobi ini sudah luar biasa juga dalam rangka untuk memacu SDM ini. Baik, baik. Ini memang Undang-Undang HKPD ada di tahun 2022, tapi diberlakukan mulai tahun ini ya Pak? Iya, tanggal 5 2025. 5 Januari 2025. Berarti sudah ada sekitar 6 bulan 6 bulan nih. ya. Nah, kemudian apa lagi nih Pak penyesuaian yang dilakukan oleh Komisi CDPRD Jawa Timur terkait dengan undang-undang ini? Kita evaluasi Mbak. Jadi begitu undang-undang ini tanggal 5 tahun 2005 diberlakukan. Kita sudah Komisi C sekarang sudah sering datang turun ke daerah. Sejauh mana dengan option ini? Sudah berapa persen dari 6 bulan ini di satu daerah pajaknya masuk. MLB-nya sudah berapa persen, restribusinya sudah berapa persen. Kita evaluasi. Jadi sekarang ini kalau memang kalau undang-undangnya Pak, ini kita bukan wewenang kita. Itu wewenangnya DPR RI dan pusat kan ya. Jadi paling tidak kita mengevaluasi. Lah kenapa kok stagnan seperti ini? Ada yang memang satu. Kemarin saya ke satu daerah, ada yang sudah mendapatkan sekarang ini pendapatannya untuk bulan ini sudah 110%. Ada 110%. Jadi nanti saya menyampaikan Pak, kalau begitu Pak, Kepala Dinas Pendapatannya setempat, Dispendanya setempat, kalau begitu nanti dalam PAK ini bisa ditambah lagi Pak pendapatannya itu. Nah, targetnya tidak lagi 1 miliar menjadi 2 miliar. Insya Allah bisa Pak. Jawabannya. Jadi macam-macam. Ada yang juga yang memang perlu kita pacu. Ada yang juga setengah-setengah ya. Ya inilah kita perlunya kita di Komisi C itu kita meningkatkan motivasi turun ke bawah ke masyarakat. Motivasi turun ke bawah gitu Pak. Baik, kemudian boleh disampaikan juga Pak sebenarnya kekuatan dan juga kelemahan serta peluang dan tantangan yang terkait dengan digitalisasi ini terhadap peningkatan sumber pendapatan daerah. Iya. Bagaimana Pak pandangan Anda? Jadi pajak daerah ini merupakan kekuatan, ya boleh dikata tulang punggung daripada APBD Jawa Timur lah. Ini dalam rangka untuk menunjang fiskal daerah, menunjang pembelanjaan dari sektor pajak ini. Nah untuk itu sektor pajak ini kita pacu, makanya sekarang ini oleh Dinas Pendapatan dalam rangka untuk mempermudah akses pembayaran pajak itu biar secara fisik tidak datang ke Samsat seperti yang saya katakan itu ada sekarang ini jemput bola yang namanya yang disebut dengan e-Samsat. Sekarang ini e-Samsat ada di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur ada dan ada di tempat-tempat di pasar-pasar sudah melaksanakan kegiatan e-Samsat. Dalam rangka ini untuk memacu biar masyarakat tidak terlalu sulit dan tidak secara fisik datang ke daerah. Eksekusi dan evaluasinya bagaimana Pak? Ya. Sekarang setelah kita ini tantangan kalau kelemahan. Kelemahan yang ada tadi kelemahannya. Sekalipun sudah ada sistem seperti itu, memang masyarakat itu masih sekian persen yang kadang-kala itu masih enggan dengan sengaja atau pura-pura tidak macam-macam. Kemudian ada peluang. Ada peluang. Nah, peluangnya kita sekarang ini di desa-desa Mbak, itu di desa bahkan di kecamatan di desa itu banyak kegiatan-kegiatan seperti Indomaret, seperti market dan lain sebagainya. Nah itu bisa peluangnya kita bisa kerjasama dengan sekalipun kita tidak secara fisik datang, masyarakat sudah bisa mengakses daripada kegiatannya untuk bayar pajak itu lewat kegiatan Indomaret bekerjasama, tapi dengan catatan tidak saling merugikan, saling menguntungkan. Nah, kemudian tantangannya SDM harus kita pacu. Kemudian baik dari petugas dari Dinas Pendapatan sendiri maupun dari para petugas yang ada di desa-desa. Baik. Sudah disebutkan tadi ya oleh Pak Hasan peluang, tantangan, kekuatan dan juga kelemahannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak. Kemudian Pak boleh disampaikan juga kepada pemirsa ini terkait dengan bagaimana sih sebenarnya Bapak melihat posisi fiskal Jawa Timur nih terhadap ekonomi sekarang nih Pak, ekonomi global yang nggak pasti. Ya, masih bisa kita harapkan, masih bisa stabil lah Jawa Timur dengan fiskal Jawa Timur ini. Karena apa ya? Karena Jawa Timur ini ditopang dengan banyaknya industri yang masuk sini, kemudian baik dari mancanegara maupun dari dalam, karena ada deregulasi yang memang menguntungkan di Jawa Timur ini, dan ada kemudian juga stabilitas
ekonomi dan politik stabil di Jawa Timur. Nah, ini salah satunya yang mendukung bahwa keutamaan keuntungan fiskal di Jawa Timur tidak terlalu pengaruh dengan hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Baik, Ya. apalagi juga Jawa Timur sudah siap ya Pak Ya. sebagai lumbung Lumbung pangan. Ya, itu betul. Sebagai Di lumbung Jawa pangan di Timur. Jawa Timur, gubernur sini sudah siap untuk menjadi lumbung pangan. Betul. Baik, saya ingin menanyakan juga terkait dengan bagaimana Anda sebagai kader senior Partai Golkar, ini Bapak menjaga konsistensi ideologi partai dalam pengambilan kebijakan fiskal di daerah. Mungkin bisa disampaikan nih Pak. Iya. Jadi dalam rangka untuk mengambil kebijakan fiskal di daerah itu Jawa Timur, yaitu salah satunya kami dari komisi, baik pun saya dari kader Partai Golkar, dari fraksi Partai Golkar, saya memang harus bekerja sama dengan DPR, bekerja sama dengan eksekutif sesuai dengan fungsi daripada DPR itu adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Nah, kami selalu bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik dalam rangka mengadakan pengawasan maupun dalam rangka pembentukan peraturan daerah yang menguntungkan kepada masyarakat dan dalam rangka penyusunan APBD. Nah, kemudian juga dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan daerah, dalam rangka untuk menstabilkan fiskal di Jawa Timur ini. Nah, itu alhamdulillah saling pengertian. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan legislatif, dengan partai-partai apapun saja, pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat baik sekali komunikasinya. Baik. Utamanya dalam rangka menunjang fiskal di Jawa Timur. Baik, baik. Sinergitas yang terus ditingkatkan ke betul, depannya betul. antara legislatif, yudikatif dan juga Ya, eksekutif begitu ya Pak betul, ya. betul. Agar kebijakan-kebijakan ini bisa bermanfaat juga Benar, bagi benar. masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Baik, terima kasih Pak Ya, Bu, Hasan Bu. sudah datang di Alhamdulillah, podcast Ruang terima Publik TV kasih, 9 ya. Nusantara, Ya, alhamdulillah. ngobrol-ngobrol mengenai pajak daerah dan Ya, juga ya. retribusi daerah Amin, di amin, Provinsi Jawa Timur, Ya. meskipun punya tantangan Iya. yang luar biasa. Luar biasa. Ternyata dari Komisi C sendiri sudah Mengantisipasi. kompak mengantisipasi Ya. untuk agar gimana caranya menggantikan potensi 4, sekian sekian T triliun, ya. yang hilang tersebut. Saya Sima Perwira bersama dengan Bapak Hasan Irsyad dari fraksi Golkar, Iya. anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, pamit, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh